Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Brian Arwana. Kali ini saya mau berbagi pengalaman sama teman-teman bagaimana memotong dayung dan juga mencabut kutu jarum ya. Oke, sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen channel saya Brian Arwana supaya kalau ada video terbaru dari saya, teman-teman gak ketinggalan. Oke teman-teman, latar belakang saya membuat video ini, jadi saya baru kedatangan arwana baru ya, kebetulan jenis golden red, ukuran 16 cm. Nah setelah saya periksa ternyata dayung kanannya patah dan dayung kirinya tumbuh bercabang ya di tulang yang paling luar. Dan setelah saya perhatikan di dasinya yang di perut itu ada kutu jarum di antara situ. Nah, jadi saya harus melakukan tindakan cepat dengan cara memotong dayungnya ya yang patah. Karena kalau tidak dipotong, dia akan tumbuhnya tetap bengkok seperti itu dan tidak enak dilihat. Sedangkan arwana kan dari segi estetika harus terlihat elegan ya, rapi, bagus, mulus. Jadi hari ini saya mau berbagi pengalaman bagaimana memotong dayung itu dan juga mencabut kutu jarumnya ya. Nah, kenapa kutu jarum harus dicabut? Karena kalau tidak dicabut bisa menimbulkan luka lebih banyak. Nah, kalau misalkan dibiarkan, ikan juga akan mengalami kesakitan ya. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, langsung aja kita cabut. Nah, sebenarnya pakai obat juga bisa. Tapi kalau pakai obat lebih lama penyembuhannya, menunggu si kutu jarumnya lepas. Nah, sedangkan kalau menunggu selama itu kasihan si ikannya. Nah, berhubung ikannya masih kecil, jadi mendingan saya eksekusi aja, saya cabut. Oke teman-teman, persiapan yang harus kita lakukan sebenarnya cukup mempuasakan ikannya aja ya. Kalau ikan size seperti ini 16 cm atau 20 cm ya kita puasakan minimal 24 jam. Syukur-syukur bisa 36 jam supaya perutnya kosong ya. Karena kita mau pegang-pegang supaya kalau setelah kita pegang-pegang ikannya nggak terlalu mabuk. Nah, usahakan nanti megangnya pelan-pelan ya. Oke, langsung aja kita eksekusi ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita pegang ikannya, pastikan tangan kita bersih ya. Bebas bahan kimia, hand sanitizer, ataupun minyak ya. Supaya tidak membahayakan si ikan. Oke, kita pegangnya pelan-pelan aja teman-teman. Di dasi ada kutu jarum nih teman-teman. Nah ini, kutu jarumnya nih teman-teman. Nempel nih. Tuh udah bikin merah tuh. Ini kutu jarum teman-teman. Yang hitam itu tuh di dasi. Oke. Pertama kita ambil kutu jarumnya dulu ya. Nah, kalau ada pinset lebih bagus teman-teman. Pastikan ikan tetap di dalam air ya. Oh, hancur kutu jarumnya. Tadi saya jepit jadi hancur kutu jarumnya. Nah, udah bersih nih teman-teman. Bersih ya teman-teman tuh. Nah, itu udah bersih ya teman-teman. Sekarang dayungnya ya. Potong dayungnya pakai gunting kuku aja teman-teman. Pastikan dibersihkan dulu supaya nggak ada bekas minyak atau yang lain.
ini ya teman-teman, dayungnya yang bercabang nih ya. Kita potong dari sebelum bercabang. Cukup satu tulang itu aja yang bercabang. Sekarang dayung yang patah ya. Nah ini ya teman-teman, dayungnya patah tuh, jadi kita potong aja. Oke, kita potong ya teman-teman. Saya periksa dulu ini dayung yang lain patah nggak. Oh enggak, aman. Dayung yang lain aman ya teman-teman. Oke, nah itu tadi terlihat hitam-hitam di badan, lendirnya lepas ya teman-teman. Nggak perlu khawatir, lendirnya lepas. Sekitar 3-4 hari juga sembuh lagi. Nah ini dayung yang tadi ya, yang kita putus. Oke, kita kembalikan ikan ke akuarium ya. Aman ya teman-teman, tidak ada bagian tulang lain yang patah ya. Nah ini ya teman-teman, dayungnya dari satu tulang bercabang jadi 2 tulang ya. Nah kalau kayak gini nanti ikan besar kelihatannya jelek, jadi sejak dini kita patahin aja. Seharusnya namanya tulang dayung nggak bercabang seperti ini. Ini biasanya disebabkan ikan pernah patah dayung tapi patahannya nggak lurus. Jadi saat dayung tumbuh baru, karena patahannya berantakan, dia bercabang. Oke, terlihat ya teman-teman, dayung yang atas itu ada bekas patah, cendul gitu. Nah, kalau dayung yang bawah itu bercabang ya, dari satu tulang menjadi 2 tulang. Oke teman-teman, ini sudah 6 jam lebih ya dari dipotongnya dayung tadi. Kita lihat ikan stabil ya, nggak megap-megap, santai, nggak nungging, nggak stres. Berarti kita potongnya berhasil. Nah, tips terakhir dari saya, kalau potong dayung begini, mungkin juga teman-teman pernah ngalamin potong ekor. Saran saya jangan kena arus ya, entah itu arus vertikal ataupun arus horizontal ya, karena kalau kena arus tumbuhnya tulang akan keriting. Jadi disarankan dikasih sekat ya. Kebetulan ini ikan kan ramean ya, kasih tempat yang tidak ada arusnya. Nah, kalau tidak ada arusnya, pertumbuhan tulangnya akan jadi lurus, sehingga kita nggak perlu kerja 2 kali. Kalau keriting lagi, potong lagi, karena kalau keriting estetikanya kurang enak dilihat. Oke, langsung sebentar lagi mau saya kasih makan karena kondisi ikan udah stabil.
Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel saya Brian Arwana, supaya kalau ada video terbaru dari saya, teman-teman gak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video mendatang.